Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Anak-anakku, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih terus semangat untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal. Jadi ibu harap kalian masih semangat untuk belajar dan bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sudah siap untuk belajar? Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada setiap makhluk di alam semesta. Rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta, kesehatan, atau kebahagiaan. Harta yang diberikan Allah dapat berupa uang, perhiasan, hewan ternak, dan tanaman. Pada gambar tampak para petani sedang memanen padi. Padi yang dipanen merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Hasil panen merupakan salah satu harta yang wajib dizakati. Para petani harus membayarkan zakat dari hasil panennya. Harta zakat harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan agar bermanfaat dengan baik. Bagaimana ketentuan zakat tersebut? Nah, pada bab ini kita akan belajar bersama tentang ketentuan ibadah zakat dan hikmah pelaksanaannya. Pembahasan dalam materi kali ini yang pertama yaitu pengertian zakat, yang kedua macam-macam zakat. Dilanjutkan pada yang ketiga yaitu ketentuan zakat, 4 pelaksanaan zakat, dan 5 hikmah pelaksanaan ibadah zakat. Dalam Islam terdapat ajaran yang mengutamakan kepedulian sosial. Zakat merupakan salah satu perintah Allah dan Rasul-Nya yang bermanfaat terhadap sesama. Bagian pertama yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian zakat. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Perintah zakat dijelaskan dalam ayat Al-Quran yaitu surat At-Taubah surat ke-9 ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu macam-macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim pada setiap bulan Ramadan. Berikut bisa kalian lihat untuk informasi mengenai zakat fitrah. Salah satu dalil yang menjelaskan tentang pelaksanaan zakat fitrah ini adalah sebagai berikut, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dulu kami menunaikan zakat fitri dengan 1 sok bahan makanan, atau 1 sok gandum, atau 1 sok kurma, atau 1 sok keju, atau 1 sok anggur. Ukuran takaran sok yang berlaku di zaman Nabi adalah sok masyarakat Madinah, yaitu setara dengan 4 mud. 1 mud adalah ukuran 1 cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan. Dengan demikian 1 sok adalah 4 kali cakupan penuh 2 telapak tangan normal yang digabungkan.
Mengingat sok adalah ukuran takaran dan bukan timbangan, umumnya ukuran ini sulit untuk disetarakan ke dalam ukuran berat. Konversi ukuran dari satuan takaran ke ukuran berat ini melahirkan perbedaan pandangan ulama perihal besaran zakat fitrah berupa makanan pokok, kurma, kismis, gandum, atau beras dengan berat yang sama tentu menghasilkan besaran yang berbeda bila dinominalkan dalam bentuk rupiah. Sedangkan masyarakat Indonesia biasanya membayarkan zakat fitrah sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Meski demikian, semua pendapat ini merupakan turunan dari kata sok. Wallahu a'lam. Macam zakat yang kedua yang akan kita bahas yaitu zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah tertentu dan setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu. Macam harta kekayaan yang termasuk zakat mal yaitu 1. Zakat harta kekayaan atau disebut zakat an-nuqud adalah zakat dari semua jenis harta yang sengaja disimpan baik untuk modal usaha maupun simpanan. Jenis barang yang termasuk zakat ini yaitu emas, perak, intan, berlian, tabungan, uang tunai, dan saham. Nisab emas minimal 94 gram, sedangkan nisab perak yaitu 624 gram. Kadar zakat keduanya adalah 2,5%. Yang kedua adalah zakat perniagaan atau disebut zakat at-tijarah, yaitu meliputi perdagangan, industri, pariwisata, jasa, perumahan, pendapatan, dan usaha-usaha pertanian, perkebunan, serta peternakan. Nisabnya senilai 94 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada bagian ketiga, yaitu zakat hewan ternak atau disebut zakat al-an'am, yaitu berupa hewan ternak. Besaran zakat ini tergantung pada hewan yang akan dizakati. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah tabel untuk zakat kambing. Bisa kalian lihat pada kolom nisab dan kadarnya. Jadi di sini setiap bertambah 100 ekor, kadar zakatnya ditambah 1 ekor. Dan berikutnya yaitu tabel untuk zakat sapi. Syarat binatang yang dizakati yaitu mencapai nisab, mencapai haul, milik peternak, tidak dipekerjakan dan digembalakan. Terdapat ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat ternak apabila telah memenuhi syarat zakat. Dan pemilik lembu atau kambing yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka nanti pada hari kiamat binatang-binatang itu akan menginjak-injaknya dan menandukinya. Setelah selesai, seekor datang, seekor lagi berbuat hal yang sama sampai selesai perhitungannya dengan orang-orang lain selama 50 tahun menurut perhitungan tahun kalian, untuk melihat apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, mari kita lanjutkan pada macam zakat mal yang keempat, yaitu zakat pertanian atau tanaman, disebut juga dengan zakat az-ziro'ah. Adalah zakat yang berasal dari semua hasil pertanian seperti biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Besaran zakat ini yaitu 5% jika dalam pengelolaannya diperlukan biaya pengairan. Jika tidak memerlukan biaya pengairan, besar zakatnya yaitu 10%. Nisab zakat ini senilai 1.350 kg padi atau 750 kg beras dan dikeluarkan setiap kali panen. Yang kelima yaitu zakat barang temuan atau zakat harlikaz. Zakat temuan adalah zakat yang berasal dari barang temuan atau harta yang diperoleh secara tidak sengaja. Besar zakat barang temuan adalah 20% dan dikeluarkan zakatnya pada saat harta tersebut diperoleh.
Berikutnya yaitu tentang zakat profesi. Zakat profesi dibahas tersendiri karena wacana mengenal zakat jenis ini masih tergolong baru. Para ulama salaf atau yang terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi karena pada waktu mereka berijtihad tentang zakat belum ada profesi yang beragam seperti yang ada saat ini. Di zaman modern seperti ini, jenis profesi seperti olahragawan, dokter, guru, dosen, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain-lain dapat mendatangkan pendapatan yang bisa sepadan dengan para pedagang, peternak, dan petani. Bahkan sangat mungkin pendapatan mereka jauh lebih besar. Untuk itu para ulama sekarang berijtihad bahwa pendapatan dari para profesional itu juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan nisabnya sama dengan emas dan kadar zakatnya 2,5%. Kemudian untuk teknis pemberiannya bisa setiap tahun, setiap bulan, atau setiap saat mendapatkannya. Nah, anak-anakku, Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan latihan soal yang sudah Ibu buat. Jadi silakan klik link berikut ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Ta'awudz basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anakku, demikianlah untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai ketentuan ibadah zakat, pelaksanaan ibadah zakat, dan hikmah melaksanakan ibadah zakat. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.